Belasan senja dilalui Lintang tanpa kawannya Lukman. Pak Nahum mengetahui kesunyian yang dirasakan oleh Lintang. Tadi sore Pak Nahum membawakan sebuah radio dari pasar. Orang tua itu juga membelikan pakaian buat kedua anak-anak malang yang ia sayangi seperti anak sendiri. Kedua anak itu sangat gembira mencoba mengenakan pakaian baru tersebut. Masing-masing mereka dibelikan 2 pasang sandal jepit yang baru pun dibelikan buat keduanya. Merah untuk Aditya dan hijau untuk Lintang. Lintang melipat pakaian baru itu dan meletakkannya di dekat kepala sembari ia mendengarkan radio. Pak Nahum sangat senang bisa meringankan derita yang dialami kedua anak itu. Lintang memutar-mutar tuning radio. Lalu terdengar suara bas sang penyiar. Inilah Radio Republik Indonesia dengan berita malam. Loh, bagaimana radio itu menjadi Radio Republik Indonesia padahal saya yang membelikannya dari menjual tembakau? Apa tidak salah itu Lintang? Ucap Pak Nahum berkelakar. Lintang dan Aditya tertawa terbahak-bahak. Aditya dan Lintang tidur telentang di dekat radio yang sedang memperdengarkan lagu keroncong. Pak Nahum masih duduk di dekat pintu sembari menggulung tembakau. Cahaya bulan yang bulat sempurna di langit menerangi ladang tembakau yang nyaris bersih tanpa daun karena sudah habis dipanen. Samar-samar di kejauhan bayangan hitam semakin mendekat menuju rumah Pak Nahum. Orang tua itu memicingkan mata juga bersikap waspada. Aditya, Lintang, coba kemari, ucap Pak Nahum pelan. Aditya mendekat ke pintu. Itu siapa? Tanya Pak Nahum. Tidak tahu Pak, tapi tampaknya dia kelelahan berlari, kata Aditya melihat sosok hitam yang di tengah ladang itu bertolak pinggang sambil setengah berjongkok. Apa saya perlu menjemputnya Pak? Jangan, harus tetap waspada meskipun kita tak punya musuh, ujar Pak Nahum. Dit, ini aku Johnson, teriak sosok yang berada di tengah ladang. Aditya berlari ke arah Johnson. Johnson mengingatkan Pak Nahum agar sesegera mungkin menyembunyikan Aditya dan Lintang. Sebab teman ayahnya yang tukang kemarin tergiur dengan hadiah yang akan diberikan Tiar jika menemukan Aditya dan Lintang. Ibu Tiar akan memberikan emas 5 mayam atau setara dengan 15 gram kepada orang yang memberikan informasi keberadaan Aditya dan Lintang. Ayahku juga sempat tergiur dengan imbalan sebesar itu. Dengan emas segitu, mungkin ayahku tak perlu memaksakan diri menjadi tukang demi menyekolahkan adikku. Bahkan sudah bisa dipakai biaya mengobati penyakit encoknya. Napas Johnson masih tersengal. Tukang lulusan STM itu meletakkan ranselnya. Lintang mengambilkan segelas air putih untuk tukang yang belia itu. Lalu, Pak Nahum mengerutkan dahi. Kalau bisa sekarang saja mereka berdua ku bawa ke rumah pamanku. Esok dini hari kami berangkat ke Medan, ucap Johnson. Aditya menatap Lintang dengan mata terbelalak. Lalu mereka berdua menatap Pak Nahum yang termangu. Orang tua itu tak berkata walau sepatah namun bergegas ke biliknya dan membongkar lipatan-lipatan kain untuk mencari sesuatu. Tak berselang lama, ia keluar dari bilik. Ayo, kemasi pakaian kalian berdua. Saya akan merasa bersalah seumur hidup jika mengembalikan kalian berdua ke sana. Seperti kata nenek kemarin, ini adalah petunjuk bagi kalian untuk mencari jalan yang lain. Ayo anakku, kalian harus minggat dari ladang ini. Di ujung kalimat itu, suara Pak Nahum serak hendak menangis. Setelah berkemas-kemas dalam kecemasan, Pak Nahum memberikan segulung uang ke tangan Aditya.
Orang tua itu juga memberikan uang kepada Johnson seperti yang dijanjikan. Ini tak banyak tetapi cukup untuk bertahan hidup selama sebulan. Kemelut yang berkecamuk di hati Pak Nahum tak berhenti jua meskipun anak-anak itu sudah meninggalkan rumahnya. Air matanya tumpah ruah tanpa henti. Ia berteriak di tengah ladang yang sunyi. Menjerit sejadi-jadinya meskipun jeritannya akan berakhir di pohon-pohon sekeliling ladang. Semoga saja bulan dan penciptanya punya telinga untuk jeritan orang tua yang tak pernah dikaruniai anak. Perasaan Pak Nahum semakin tak keruan. Dengan sebilah kapak ia berlari ke sebatang pohon kelapa di pinggir ladang. Pak Nahum menebang pohon kelapa tempatnya terjatuh dulu ketika ia masih muda. Sambil menangis ia tak berhenti mengayunkan kapak hingga terdengar suara gemuruh pohon rubuh terjerembab ke tanah. Konon, jatuh dari pohon kelapa itulah penyebab Pak Nahum tak memiliki keturunan. Karena kelelahan, Aditya tertidur di dalam bis yang mereka tumpangi ke Medan. Lintang masih terjaga dan asyik memandangi apa saja yang mereka lalui. Johnson memeluk Lintang di sebelah kanannya. Ini masih pertengahan menuju Medan. Perjalanan kita masih jauh, ucap Johnson berbisik kepada Lintang. Nanti abang akan kuperkenalkan kepada saudara kembarku Bintang. Ia juga punya tanda seperti tahi lalatku ini, ucap Lintang sembari menunjukkan tanda hitam berbulu di lengan kirinya. Tetapi bis yang mereka tumpangi dihadang petugas berpakaian seragam. Jantung Lintang berdegup kencang lalu membangunkan Aditya tepat ketika petugas itu berdiri di dekat bangku mereka. Sontak Aditya menangis menutupi wajahnya. Ampun, Pak, kami bukan anak-anak PKI, jerit Aditya dalam tangisnya. Aditya gemetar bahkan kencing dalam celananya. Ayah ibuku beragama, Pak, kami bukan PKI. Kasihani adikku, Pak, sesenggukan Aditya meraba kantongnya lalu memberikan uang itu kepada lelaki berseragam. Ambil ini saja, Pak. Aditya menyodorkan semua uang yang dimilikinya kepada petugas yang menghitung penumpang itu. Ternyata lelaki berseragam itu bukanlah aparat polisi atau militer, melainkan petugas otobus yang menghitung penumpangnya. Johnson menangis melihat ketakutan yang dialami Aditya. Tak hanya Johnson, seorang lelaki berpenampilan necis di sebelahnya pun merasa iba melihat semua itu. Bahkan, petugas tiket tadi pun menawarkan beberapa potong kue kepada Aditya dan Lintang. Selanjutnya, sopir bis pun mengajak mereka bertiga makan di meja yang sama di perhentian tertentu.